Manfaat minimalis untuk lingkungan. Ada banyak hal yang kita berikan dengan hidup minimalis. Berdasarkan buku Hidup Minimalis, karya Yazid At-Tafsir mengungkapkan bahwa upaya kita melestarikan alam dan memotivasi orang lain dengan membatasi pembelian barang, mengurangi jumlah barang yang tidak dipakai, dan lebih senang menggunakan barang yang sudah ada atau meminjam barang milik orang lain. Itulah sumbangsih kita kepada semesta. Udara yang makin bersih, air yang makin jernih, hutan-hutan yang menjadi tempat sampah kembali lebat, dan lautan yang makin indah tanpa sampah dapat dihasilkan dari konsep hidup minimalis. Manusia dan alam semesta selalu hidup berdampingan. Pohon dan binatang memberi kehidupan bagi manusia, pun manusia harus memberi dampak yang baik bagi lingkungan. Bermula dari diri kita yang menciptakan kenyamanan dalam rumah, kebiasaan minimalis akan menjalar menjadi kebiasaan yang menarik. Jika kita sudah terbiasa, orang-orang akan melihat kebiasaan tersebut dan mencontohnya. Kita yang dulu terbiasa dengan berantakan, kemudian menjadi senang beres-beres, akan menciptakan kesan berbeda bagi orang lain. Oleh karena itu, pertahankan konsep ini sebaik mungkin agar memberi dampak dahsyat untuk alam semesta dan lingkungan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat terhadap lingkungan melalui gaya hidup minimalis ini? Menjadi konsumen minimalis tidak serta-merta membuat kita tidak lagi menginjakkan kaki di toko-toko. Kita masih boleh mengunjungi toko untuk melihat barang yang dikagumi. Namun, seorang konsumen minimalis tidak boleh tergiur dengan barang yang tidak dibutuhkan. Semenarik apapun barang tersebut, jika tidak dibutuhkan, maka tidak usah dibeli. Mungkin ini akan terlihat aneh, pasalnya pada zaman serba mudah seperti ini, kita bisa membeli apa saja dengan mudah. Meski demikian, dampak dari konsumen minimalis begitu besar dan dahsyat. Sebagai contoh, kita terbiasa menggunakan barang plastik, kantong plastik, botol, kemasan plastik, dan barang plastik lainnya. Padahal kebiasaan ini memberi dampak yang begitu buruk bagi lingkungan dan alam. Bahan plastik biasa kita gunakan satu kali pakai, sehingga penggunaannya terus-menerus. Tanpa sadar, kita menjadi salah satu penyumbang sampah plastik, sampah yang sulit terurai. Kunci dari menjadi konsumen minimalis adalah tidak membeli, mengabaikan iklan, dan menambal atau mereparasi barang lama. Tidak tergiur dengan selalu mengikuti tren terbaru. Dan menahan nafsu dan ego merupakan bentuk upaya menjadi konsumen minimalis. Kita tidak lagi mengeksploitasi dan menguras sumber daya alam di bumi ini. Ini cara paling efektif untuk menjaga kelestarian makhluk hidup, alam, dan lingkungan. Selain itu, kita juga bisa melakukan menggunakan kembali dengan mengatasi pembelian barang-barang yang masih bisa digunakan kita pakai kembali. Namun, karena perkembangan zaman tidak lagi digunakan, yang dianggap kuno menjadi salah satu penyumbang kekacauan yang terjadi. Daur ulang sebenarnya masih menyedot energi untuk membuat sesuatu yang baru. Namun, menggunakan kembali tidak membutuhkan apapun. Kita hanya perlu mengadaptasi bentuk aslinya untuk memenuhi kebutuhan lain. Saat mengurangi barang, pastikan bahwa kita bisa memanfaatkan barang-barang tersebut untuk kebutuhan lain. Misalnya,
toples permen sebagai pot, baju bekas yang rusak sebagai lap, kotak dari kardus sebagai wadah, botol bening sebagai vas bunga, dan barang lain sesuai kreativitasnya. Sebagai orang minimalis, tentu kita tidak ingin lemari dan laci dipenuhi oleh barang. Menggunakan kembali tidak berlaku untuk semua barang dengan jumlah yang banyak. Sesuaikan dengan kebutuhan. Bila ada barang yang tidak dibutuhkan, jumlah terlalu banyak, barang ganda dan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain, maka harus disingkirkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.